Karena posisi kami yang sudah berada di puncak, jadi kami tidak terburu-buru untuk summit. Halo kawan-kawan, kembali bersama saya. Ini adalah bagian kedua dari video saya di pendakian Gunung Ungaran via Perantunan. Pagi ini kita santai dulu, jadi kita bangun setengah 5 pagi, dan saat ini kita sedang menggoreng kentang dan membuat minuman panas, tentunya untuk menghangatkan badan. Sambil juga ini kita menunggu waktu sunrise. Aku mencintaimu. Kira toto iki. Akeh banget iki bumbune. Mendekati waktu sunrise, kita keluar tenda untuk menuju puncak yang jaraknya sekitar 50 meter dari tenda kami. Beruntung pagi itu adalah pagi yang cerah, jadi kami mendapatkan pemandangan yang sangat indah. Dari puncak Banteng Riders ini akan disuguhkan pemandangan kebun teh tepat di bawah puncak ini. Juga pemandangan kota Semarang di sebelah utara dan beberapa kota lainnya di pesisir utara. Sementara itu ada pemandangan Rawapening di sebelah selatan dengan background Gunung Merbabu dan terlihat sedikit Gunung Merapi. Dari puncak Banteng ini juga terlihat puncak Botak yang ketinggiannya sepertinya lebih tinggi dari puncak Banteng Riders. Ketika itu puncak tidak begitu ramai dan kami juga sempat berbincang dengan beberapa pendaki lain yang melewati jalur base camp Mawar. Kemarin kehujanan. Dari bawah dari naik hujan. Naik setengah 1. Jam 1. Kita rencana sore. Base camp Mawar sendiri berada di sisi lain yang letaknya tidak jauh dari base camp Perantunan. Hanya saja jalurnya melewati perkebunan kopi dan perkebunan teh. Dan puncak Banteng Riders ini adalah puncak yang paling dekat jika melewati jalur Mawar. Begitu matahari sudah meninggi, kami kembali ke tenda. Karena perlengkapan dan baju kami basah terkena hujan di hari sebelumnya, akhirnya kami menjemur barang-barang kami di bawah sinar matahari. Beruntung saat itu memang tidak ada pendaki lain yang mendirikan tenda di lokasi yang sama dengan kami. Jadi kami pikir tidak ada yang keberatan jika kami menjemur pakaian di sepanjang jalur ke puncak. Setelah itu kami membuat sarapan, dan ini adalah pertama kalinya saya memasak. Bukan memasak sih, tapi dimasakkan nasi ketika mendaki. Jujur saya belum pernah menanak nasi ketika mendaki seperti ini, dan mungkin suatu saat saya akan mencoba sendiri. Bang Alim memang sudah terbiasa menjadi juru masak di banyak pendakian. Jadi memasak nasi ini bukan hal yang baru lagi buat dia.
Selain itu kami juga menggoreng nugget sebagai lauk tambahan dan juga kentang goreng. Aku mau video mah makan loh. Ndang cepet. Coba. Kentuang, Kentuang. Masuk. crispy, French fries. Fresh fresh. Fresh fresh. Crispy French fries. Raiso. Do yo mbok ra iso apa Apa males? do males. Aku kurang tahu masak sego. Selas-selasan kali ndaki yo lagi iki aku masak sego. Mie pakai mie. Kayak mie. Pakai mie. Kentang, guys. Kentang hoheng. Kentang goreng. Anu nih, sing terus. Mana lagi? Di. Ayo silakan cowok. Well done. Well done. Biar Mau kayak enek anu nih, enek terong goreng ngono bareng. Busuk-busuk kayak badan iki. Tak gegem nek tanganmu loro. Delicious. Begitu kami mulai menyantap sarapan, ternyata nasi yang dibuat Bang Alim ini tidak terlalu buruk bagi saya. Ya memang ada beberapa butir nasi yang masih keras, tapi ini masih bisa dimaklumi. Ini dia. Selesai sarapan, kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan kami menuju dua puncak lainnya, Puncak Botak dan Bondolan. Coba. Sinar matahari yang terik ternyata cukup untuk mengeringkan barang bawaan kami yang basah. Walaupun belum sempurna kering, tapi cukup nyamanlah untuk dipakai kembali. Saya sendiri memilih pakaian kemarin untuk melanjutkan perjalanan, karena biar sekalian kotor. Sementara baju ganti sebelumnya bisa untuk jaga-jaga jika kami kembali diterjang hujan ketika perjalanan turun. Akhirnya kami kembali meninggalkan campground Banteng Riders pada pukul 9.55, melewati jalur yang sama di hari sebelumnya. Setelah melewati lembah Jinten dan Watu Lumpang, terdapat pertigaan, dan kami berbelok ke arah kanan menuju Puncak Botak.
San. Ayo. Yo. Gas. Saya balik. Ayo San. Kedang. Suan. Medan yang kami lewati cukup menanjak dan mendekati puncak Botak, jalur didominasi oleh rumput gajah setinggi 1 atau bahkan 2 meter. Akhirnya kami sampai di puncak Botak pada pukul 10.40. Memang sih untuk pemandangan saya pikir lebih bagus di puncak Banteng Riders. Karena di puncak Botak ini pemandangan kota atau gunung-gunung lainnya tertutup oleh bukit-bukit atau punggung Gunung Ungaran itu sendiri. Karena posisi puncak Botak ini sendiri tidak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bukit-bukit di sekitarnya. Saya sempat ke sisi lain di puncak Botak itu, dan jika dilihat, jalur menuju Bondolan ini melewati punggung gunung dengan jurang di kanan dan kiri. Kami tidak lama berada di puncak Botak, karena pada pukul 10.55 kami mulai meninggalkan puncak Botak dan menuruni punggung bukit menuju campground Bondolan. Nah, itu roh apa? Roh apa? Jadi becek tinggi sore, engko langsung lompat. Becek ya lompat. Kami tiba di Bondolan pada 11.25. Menurut saya Bondolan ini cukup bagus pemandangannya, tidak kalah dengan puncak Banteng Riders. Dan memang sesuai namanya, Campground Bondolan. Jadi puncak Bondolan ini sebenarnya adalah pos terakhir sebelum menuju ke puncak Botak. Jadi jika Anda mau ke puncak Botak, langsung lewat jalur Parantunan, Campground Bondolan ini menjadi lokasi terakhir untuk mendirikan tenda sebelum Anda melakukan summit ke puncak Botak. Ini loh. Kipas.
Cuma aneh rasanya. Merem. Satu, dua, tiga. Apa ini? Wah ternyata. Kami sudah meninggalkan campground Bondolan dan kami dalam perjalanan menuju base camp Perantunan. Bikin happy. Pengen tidak ceritanya di sari meneh gitu. Wi adem sari beto. Kan pada sari-sari. Intisari ya wae. Tapi ya tulus. Bagi Anda yang ingin melakukan pendakian di Gunung Ungaran, persiapkan bekal Anda, cek kembali perkiraan cuaca, dan perlu diperhatikan bahwa Gunung Ungaran ini, walau ketinggiannya hanya di 2050 mdpl, ini bukan kategori gunung untuk pemula. Karena perjalanan ke puncaknya membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Tapi jika Anda pernah melakukan pendakian di gunung dengan jarak tempuh yang mirip atau mendekati, ini akan menjadi pendakian next level Anda. Oh iya petengi. Kami akhirnya sampai di base camp pada pukul 13 siang. Untungnya base camp terdapat banyak sekali warung, jadi kami bisa makan siang dan mandi dulu sebelum pulang. Dan ngomong-ngomong, base camp ini juga bisa digunakan untuk camping. Jadi, kalau Anda tertarik untuk camping di daerah Semarang, Perantunan ini bisa menjadi salah satu pilihan. Sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya hanya di El Mozart EDV Adventure. Ngopo? Tongkatku ngopo? Apa iki? Pasang ndangai lho.